Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, lagi-lagi tindak kriminal menghebohkan masyarakat. Kali ini melibatkan malaikat-malaikat kecil tak berdosa sebagai korbannya. Sindikat penjualan bayi lintas negara terbongkar di Jawa Barat, di mana kasus ini menyisakan keprihatinan yang mendalam. Bayi-bayi mungil nan suci itu dijual ke luar negeri, ditukar dengan sejumlah uang. Sindikat sudah beroperasi sejak 2023 dan telah mengirim 24 bayi ke Singapura. Lalu saudara, dari manakah aparat mengendus adanya sindikat penjualan bayi yang bahkan disebut lintas negara? Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara yang awalnya dari laporan orang tua yang anaknya diculik di Jawa Barat. Polisi pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat keterangan dari salah satu tersangka. Setelah dikembangkan, aparat akhirnya membuka tabir sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Dan saudara, dari penelusuran polisi menangkap 12 perempuan yang menjadi aktor di balik penjualan bayi jaringan internasional ini. Tak sampai di situ saudara, polisi juga memperoleh informasi sementara sudah ada 24 bayi yang dikirim ke Singapura. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa surat-surat, identitas, dan juga paspor. Polisi juga menyelamatkan 6 bayi, di mana 5 diantaranya di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 bayi lainnya di Tangerang, Banten. Dan saudara, inilah ke-12 tersangka penjualan bayi lintas negara. Mereka memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Mulai dari perekrutan awal sebagai perawat bayi, pembuatan dokumen, hingga bagian pengiriman. Bahkan Polda Jawa Barat kembali menangkap dan menetapkan 1 orang tersangka. 1 tersangka ini berperan sebagai penampung para bayi sebelum dijual. Ia ditangkap Selasa malam pada 15 Juli 2025 saat baru tiba dari luar negeri. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan 1 tambahan tersangka lagi, kebetulan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sudah kita ambil dan sekarang dalam pemeriksaan. Yang ditangkap itu apa perannya? Perannya dia sebagai penampung juga, salah satu penampung. Di Singapura juga? Salah satu penampung di Jakarta. Saudara, para tersangka ini memiliki peran masing-masing mulai dari perekrutan ibu hamil, penampung bayi, pemalsu dokumen, dan juga kurir pengirim ke luar negeri. Bahkan mirisnya lagi, transaksi jual beli bayi sebelum lahir atau saat janin masih dalam kandungan sejak usia 8 hingga 9 bulan. Seorang tersangka berinisial AF bertugas sebagai perekrut di laman Facebook khusus adopsi anak. AF berbagi nomor ponsel kemudian berkomunikasi intensif dengan calon korban hingga ada kesepakatan untuk bertemu. Dan saudara, selain itu modus operandi yang dilakukan para pelaku ini dengan mengaku ingin punya anak dan ingin mengadopsi meskipun bayi belum dilahirkan. Ibu hamil yang menjadi target pelaku pun tergiur bertransaksi karena pelaku menjanjikan uang besar mulai dari 11 hingga 16 juta rupiah untuk harga setiap bayi. Untuk memudahkan penjualan bayi ke Singapura, pelaku memalsukan dokumen identitas untuk pembuatan paspor. Mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dari kandungan, ya. Kemudian ada penampungnya, dan juga ada pembuat surat-suratnya dan juga pengirim.
yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Dan kita juga tidak hanya menangkap dari tersangka-tersangka ini saja, tetapi juga barang bukti ya berupa surat-surat identitas, bahkan paspor serta kepemilikan identitas dari si korban ini. Saudara, 13 orang sudah ditangkap. Tetapi apakah di antara mereka ada yang berperan sebagai otak sindikat? Menurut polisi, otak sindikat merupakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan sudah dilakukan pencekalan. Tetapi kalau belum kembali ke Indonesia, polisi akan menggandeng Interpol dan mengeluarkan red notice. Di mana red notice adalah permintaan resmi dari Interpol kepada negara-negara anggotanya untuk mencari dan menahan sementara seseorang yang dicari, baik untuk dituntut atau menjalani hukuman sambil menunggu proses ekstradisi atau tindakan hukum lainnya. Dan saudara, sejatinya memiliki buah hati adalah dambaan banyak pasangan menikah. Tetapi tak semua orang memiliki keistimewaan untuk menimang anak kandung. Tak jarang saudara, segala cara pun dihalalkan untuk memiliki anak meski harus melalui jalur ilegal yang merogoh kocek yang kerap kali sangat dalam. Yang memprihatinkan, kawasan penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan sering menjadi sasaran empuk sindikat jual beli bayi. Terkuaknya sindikat penjualan bayi bukanlah untuk pertama kali. Bulan Juni lalu saudara, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi meringkus 4 orang sindikat perdagangan bayi yang beroperasi di wilayah Ngawi dengan modus adopsi. Keempatnya memiliki modus dengan berpura-pura menjadi suami istri. Kata polisi, pelaku telah menjual 10 bayi di wilayah Jawa Timur dan Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dia sudah mencari sepasang suami istri yang ekonominya lemah dan sudah diperoleh anak, dan kemudian tindak lanjutnya dia mencari lagi suami istri lain ataupun sepasang suami istri yang menginginkan anak. Kemudian dia lakukanlah transaksi jual beli baik terhadap si niat untuk mengadopsi maupun juga terhadap orang tua yang memiliki anak. Di Tangerang, Banten, saudara, pada Oktober 2024, polisi menangkap 3 pelaku kasus jual beli bayi. Tak habis pikir, pelaku ternyata ayah kandung sang bayi dan mengaku uang hasil penjualan digunakan untuk membeli 2 unit ponsel untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online. Polisi menemukan bayi ini di sebuah kontrakan di kawasan Sukamandi, Tangerang Kota. Petugas langsung menangkap pembeli, yakni sepasang suami istri dan ayah kandung yang menjual korban. Tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli 2 buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi. Saudara, motif ekonomi selalu menjadi biang kerok pemicu timbulnya tindak kriminal perdagangan bayi. Padahal bila terungkap, pelaku mendapat ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara sesuai pasal 2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Dan pelaku juga akan dikenakan dijerat juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi seolah tak jerah, kejadian serupa terus berulang. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sebuah sekolah dasar negeri di Kota Serang, Banten disegel untuk kedua kalinya oleh ahli waris pemilik lahan. Tetaplah di berita utama.